Oke, lanjut lagi. Em, karena belum nyampe kampus ya, dan ini lagi kejebak macet di lampu merah. Aku lagi pengen ngobrolin tentang ujian kali ya. Ini minggu ini teman-teman di HI lagi masa UTS gitu ya. Eh, dan sempat kepikiran sebenarnya ujian itu perlu nggak sih? Masih perlu nggak sih kita melakukan ujian UTS, UAS gitu ya untuk evaluasi mata kuliah. Well, jujur aku ngerasa agak conflicted gitu ya. Karena di satu sisi aku sepanjang aku kuliah ya, dan sekolah nggak hanya kuliah aja ya, dari zaman SD sampai sekarang kuliah, ujian itu UTS, UAS itu menjadi kebiasaan gitu. Justru rasanya aneh gitu kalau ikut mata kuliah kok nggak ada UTS-nya, UAS-nya gitu yang aku rasain ya. Cuman memang kalau ditanya lebih mendalam, emang ujian itu buat apa sih gitu kan? UTS, UAS itu buat apa sih gitu. Nah mungkin ini buat brainstorm aja ya, buat bagi aku cuman pengen share opini aja gitu, sudut pandang aja, pemikiran aja gitu. Perlu nggak sih UTS, UAS? Nah, karena kan memang menurutku salah satunya nih, perlu apa enggak. Yang pertama mungkin sudut pandangnya kenapa perlu gitu ya. Kalau menurutku kan UTS, UAS itu adalah cara kita, atau dalam hal ini misalnya dosen, mengetahui apakah apa yang diajarin oleh dosen itu udah ditangkap dengan baik oleh mahasiswanya gitu kan. Jadi contohnya, soalnya gini, kadang misalnya kita ngasih kuliah terus diskusi, kalau tanya jawab, tapi kan kalau tanya jawab nggak semuanya bisa aktif ya. Kayak misalnya di kelasku ada yang jumlah mahasiswanya sampai 80 gitu, sementara kita durasi ngajar cuma 2 jam. Kalau mau membuat semua orang ngomong gitu kan agak susah juga, nggak efisien juga waktunya gitu. Jadi in a way menurutku UTS itu caraku untuk tahu apakah mahasiswa itu udah paham dengan materi-materi yang kita diskusikan di kelas. Jadi sebenarnya lebih ke situ kan. Cuman kan kadang begitupun UAS dan lain-lain ya, ini just to make sure bahwa proses transfer knowledge atau proses belajar bersamanya, bukan transfer sih ya, kalau transfer tuh kesannya aku yang lebih pintar dibandingin mahasiswa, tapi menurutku mungkin proses belajar bersama gitu ya, co-learning ini apakah sudah bisa berhasil dengan baik, konsep-konsep yang dibahas sudah sesuai apa yang aku pahami dengan mahasiswa yang dipahami gitu kan. Makanya perlu UTS sama UAS. Cuman kadang yang membuatku conflicting itu adalah urusan nilai gitu ya, how to grade. Bagaimana menentukan mahasiswa ini dapat A, mahasiswa ini dapat B, yang ini C, yang ini D gitu kan. Terus pertanyaan yang lebih dalam lagi, do we really need that gitu? Apakah kita memang perlu untuk menilai satu mahasiswa lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa lain gitu? Itu menurutku tuh kadang yang something that I thought recently gitu ya, bukan recently sih, tapi sering yang buat aku tuh sering kayak gimana dong nilainya gitu, apakah perlu gue kasih penilaian gitu kan. Nah, aku mau share. Jadi sekitar semester yang lalu aku ngikutin tuh di Twitter, awalnya dari Twitter sih, ada yang namanya gerakan ungrading. Kalau teman-teman mau nanti bisa cek ya, ungrading itu apa gitu. Jadi sependek yang aku pahami nih, ungrading itu adalah konsep untuk memperluas makna menilai hanya sebatas menilai angka A, B, C, D gitu. Tapi ungrading ini bukan berarti dosen nggak ada ngasih penilaian atau mahasiswa nggak dapat nilai di mata kuliah, enggak. Tapi ungrading ini lebih ke bagaimana membuat proses penilaian kerja mahasiswa di kelas itu lebih demokratis. Karena jujur aku sendiri tuh ngerasa kayak kalau aku sebagai dosen ngasih nilai ke mahasiswa A, B, C, D gitu, aku merasa memiliki peran yang otoriter
untuk menentukan bahwa si mahasiswa A ini lebih pintar dibandingkan mahasiswa yang B gitu. Padahal menurutku ya aku juga menyadari aku nih manusia gitu. Aku juga punya bias-biasku sendiri, aku punya stigmaku sendiri, dan bisa jadi aku subjektif dalam ngasih penilaian gitu. Nah, di satu sisi aku mencoba untuk gimana supaya kalau dalam ngasih penilaian, aku sebagai dosen itu bukan menjadi aktor yang paling otoriter untuk menentukan nasib atau nilai dari si mahasiswa itu sendiri. Itu yang aku pahamin tentang ungrading ini. Sehingga kalau aku baca nih di beberapa literatur yang bahas mengenai ungrading, itu sebenarnya bagaimana kita bisa membuat teknik-teknik menilai kerja mahasiswa itu lebih kolektif. Jadi nggak hanya dosen yang ngasih penilaian, tapi juga bisa peer review gitu ya, teman-temannya yang lain juga bisa ngasih penilaian, dan yang paling penting itu adalah si mahasiswanya sendiri bisa ngasih penilaian terhadap hasil kerjanya sendiri. Cuman memang aku juga masih baru belajar ya, teman-teman masih baru ya mencari bereksperimen gitu ya, menguji coba seberapa nyaman aku bisa menggunakan prinsip ungrading ini gitu. Karena misalnya contoh, bagaimana kalau kita menghadapi mahasiswa yang contoh tanda kutip overclaim gitu kan, mahasiswa yang ya karena dia misalnya disuruh menilai diri sendiri, dia menilai dirinya A gitu supaya dapat nilai bagus gitu ya. Will that be okay gitu kan? Karena di satu sisi this is the loophole I think ya dari ungrading itu sendiri. Di satu sisi I am fine gitu kan, I'm very happy kalau misalnya mahasiswaku semua dapat nilai yang bagus. Cuman kan kadang ada masalah fairness gitu, misalnya mungkin ada mahasiswa yang kontribusinya di kelas lebih banyak gitu ya, dia aktif, dia kalau dikasih tugas dikerjain dengan tepat waktu dan sesuai dengan panduannya dibandingin dengan mahasiswa yang free riding contohnya misalnya. Nah, gimana tuh memastikan fairness di ungrading itu? Nah, ini juga menjadi pertanyaan yang still stuck in my mind gitu ya, dan aku masih cari tahu lebih lanjut. Tapi menurut teman-teman sendiri nih, kalau teman-teman dengerin podcast ini, perlu nggak kita menerapkan ungrading? Menurut teman-teman dari skala 1 sampai 10, seberapa bagus prinsip ungrading ini? Nah, silahkan nanti tulis di komentar. Ini aku juga udah nyampe di kampus, jadi aku tutup dulu ya. Dadah.